Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan isi hati Tuhan sampai saat ini. Marilah kita meminta pertolongan di dalam doa sehingga kita semakin hari semakin mengenal Dia. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan pikiran yang mengerti kebenaran-Mu, sehingga kami tidak lari daripada jalan-Mu yang benar, dan hati kami semakin bersuka cita saat kami memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita membaca kitab Yakobus ini, maka penting bagi kita untuk memahami kepada siapakah ini ditujukan. Sebelumnya, Yakobus ini ditulis sekitar tahun 40 sampai 45 Masehi. Ia menuliskan ini kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan telah diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus dan diberitakan melalui Injil yang benar. Sehingga orang-orang yang membaca surat Yakobus ini adalah mereka yang sudah memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka diminta untuk teguh di dalam iman dan terus mengerjakan keselamatan itu. Sehingga Yakobus banyak berbicara mengenai perbuatan dan iman, karena iman itu akan selalu berdampingan dengan perbuatan. Sehingga ketika Yakobus menuliskan ini, maka kita tahu bahwa sesungguhnya Yakobus adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus, sebab dia adalah saudaranya. Ketika kita melihat bagian yang sudah kita baca, maka kita perlu bertanya, mengapa Yakobus berkata bahwa ketika kita jatuh dalam sebuah pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan? Karena Yakobus berpikir bahwa orang yang dicobai, orang yang diuji adalah mereka yang dibawa kepada sebuah tujuan yang sejati, yaitu imannya semakin dimurnikan. Sehingga ketika orang-orang percaya dianiaya, ketika orang-orang percaya tidak lagi dianggap oleh dunia, maka itu pun adalah bentuk dari pencobaan dan ujian, sehingga iman mereka betul-betul tertuju kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ujian atau cobaan apakah yang ada dalam hidup kita saat ini? Apakah kita dapat memandangnya sebagai sebuah kebahagiaan? Apakah kita masih sanggup untuk berkata bahwa ujian ini datang untuk memurnikan imanku, untuk menguatkan imanku? Jikalau kita belum berkata demikian, maka tepatlah apa yang disampaikan oleh Yakobus, bahwa kita yang imannya sekarang sudah berada dalam Yesus Kristus, saatnya kita diuji oleh Dia, maka kita harus berbahagia akan hal itu. Kalau kita melihat dari terjemahan yang lain, berbahagia ini disebut juga dengan kata sukacita atau with all joy. Kita diminta untuk bersukacita menghadapi setiap ujian dan cobaan yang ada di dalam diri kita, karena ini ditujukan, dirancang untuk menguatkan iman kita. Sebab Allah itu sungguh berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Ia tidak akan pernah memberikan kita ujian melampaui kekuatan kita, melebihi kekuatan kita. Saat Ia memberikan ujian yang sangat berat, maka Ia pasti akan memberikan kasih karunia yang lebih besar. Saat Ia memberikan dan mengizinkan pencobaan yang begitu besar, maka Ia akan memberikan pertolongan yang begitu dahsyat. Inilah pesan dari Yakobus kepada kita. Sebab kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita
akan menghasilkan ketekunan. Dan orang yang bertekun di dalam Tuhan pasti akan memandang Tuhan sebagai tujuan yang utama. Apakah kita selama ini melihat masalah kita sebagai sesuatu yang menguatkan iman kita, atau justru kita malah mengeluh kepada Tuhan? Mengapa begini? Mengapa saya tidak seperti ini? Mengapa saya tidak seperti mereka? Tetapi iman yang teguh harus diuji dengan ujian yang besar. Inilah kita, orang-orang yang Tuhan kasihi, yang siap untuk diuji dan siap untuk dimenangkan. Ketika kita mengingat Yesus, ketika Ia datang dalam dunia, di padang gurun, berapa kali Dia diuji, sering kali Dia diuji, tetapi Dia mengalahkan ujian itu karena apa? Karena Ia hidup di dalam Tuhan, memandang kepada Tuhan. Dan perhatikan, Ia selalu mengutip firman Tuhan saat mengusir iblis itu. Maka kita diminta untuk seperti Yesus, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam Tuhan, terus menganggap semua ujian dan pencobaan sebagai sebuah kesempatan untuk kita semakin dikuatkan imannya. Kiranya kita semakin kuat di dalam Dia, karena Dia sendiri yang menguatkan kita. Apapun masalahnya, apapun kendalanya yang kita alami saat ini, mungkin kita tidak seperti orang lain. Percayalah, Tuhan akan terus menopang dan memberikan kita pertolongan. Di saat semua manusia mengecewakan, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Amin. Bapa di dalam surga, kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan, sehingga kami imannya semakin dimurnikan. Dalam nama Yesus,